Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank BSI dengan kode saham BRIS. Kita akan analisa harga wajar dan juga margin of safety-nya, lalu kita akan prediksikan dividen dan juga kita akan lihat prospek bisnisnya ini akan sebagus apa. Apakah saham BRIS ini ya di harga saat ini masih boleh dibeli atau sudah waktunya profit taking? Nah, kita akan bahas juga pada video kali ini. Oke guys, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan awali ya analisa kita pada update newsnya, di mana BSI ini berharap bisa buka kantor cabang di Arab Saudi dan bukanya itu pada tahun 2024 ini. Alasannya sih cukup sederhana guys ya, di mana banyaknya jumlah jemaah haji dan umroh asal Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya. Teman-teman mungkin juga sudah tahu di mana Indonesia ini menjadi negara mayoritas penduduknya itu adalah beragama Islam ya guys ya. Jadi minat untuk beribadah haji dan umroh ya untuk masyarakat Indonesia ini sangat besar. Di mana teman-teman juga mungkin sudah tahu kalau misalkan kita daftar haji reguler itu harus menunggu ya sekitar 8 sampai 10 tahun. Tapi kalau misal teman-teman punya uang lebih dan bisa membayar lebih mahal, itu teman-teman bisa daftar haji furoda yang mana antriannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan haji reguler yang kita harus menunggu selama sekitar 10 tahunan gitu guys ya. Wah, ini tentunya kita bisa lihat di mana mayoritas ya penduduk warga negara Indonesia ini sangat antusias terhadap ibadah haji dan juga umroh seperti itu. Bahkan ada juga yang menyelenggarakan tabungan ya untuk haji dan juga umroh. Oke guys, jadi prospek bisnis ya untuk BSI ke depannya saya rasa ini akan sangat bagus ya, mengingat di Timur Tengah pun banyak sekali masyarakat Indonesia yang ibadah ya haji umroh ataupun mengunjungi negara-negara di Timur Tengah. Nah, jadi kalau misalkan BSI ini sudah buka kantor cabang di Arab Saudi, tentunya Bank BSI bisa juga untuk ekspansi ke negara-negara Islam lainnya. Karena memang BSI ini menganut sistem perbankan syariah seperti itu guys ya. Jadi saya rasa ya untuk prospek bisnis BSI ini kedepannya akan cukup bagus ya, akan sangat bagus maksud saya, dan juga akan ekspansif untuk kedepannya. Lalu kita akan update juga di mana Bank BSI ya dengan kode saham BRIS ini bisa meraup laba sekitar 5,7 triliunan untuk tahun 2023, meskipun laporan keuangan kuartal 4 2023-nya belum keluar, tapi ini proyeksinya ya memang tidak akan jauh berbeda dengan proyeksi dari sekuritas seperti itu. Jadi datanya ini masih relate gitu guys ya. Dan juga diproyeksikan akan tumbuh sebesar 33,8%. Nah, kita akan lihat juga di mana harga saham BRIS ya ini memang melonjak tinggi ya guys ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersih saham BRIS. Jadi BRIS ini ya sudah naik dari level terendahnya di sekitar 1.300-an, itu sudah naik ke level 2.300-an ya guys ya. Nah, jadi BRIS ini kenaikan harga sahamnya itu ditopang oleh fundamental, yaitu dari sisi kinerja, di mana meningkatnya laba bersih dan juga pendapatan dari saham BRIS ini ya guys ya, seperti itu. Kita akan bahas dulu mengenai profil bisnis dari BRIS, di mana Bank Syariah Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha ya berdasarkan prinsip syariah. Didirikan pada tanggal 3 April 1969, masuk ke dalam sektor perbankan, lalu tanggal IPO-nya di 9 Mei 2018, masuk ke dalam papan utama dengan kapitalisasi market 105,95 triliun. Meskipun BRIS ini ya masuk ke dalam jajaran bank second liner seperti BJTM, BJBR, lalu ada BNGA, NESP, tapi semoga saja kalau misalkan BRIS ini bisa meningkatkan kapitalisasi marketnya, ini nantinya ya kedepannya akan sejajar dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia. Lalu kita lihat juga untuk komposisi pemegang sahamnya, di mana BRIS ini memang adalah gabungan ya dari aset-aset bank besar yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa BRI itu dulunya ya ada BRI Syariah, lalu Mandiri juga ada Mandiri Syariah, BNI juga sama. Nah, ini digabung menjadi satu bank syariah besar yang ada di Indonesia, yaitu Bank BSI ya guys ya. Oke guys, kita lanjut. Jadi
Untuk komposisi pemegang sahamnya, Bank BRI memegang 17,25%, lalu Bank Mandiri memegang 50,83%, dan Bank BNI memegang 24,85%. Sedangkan komposisi pemegang masyarakat ini adalah 7%-an aja. So, saya rasa untuk BRIS ini ya, ketika dia membagikan dividen besar, tentunya ini akan menambah pendapatan terhadap perbankan besar yang ada di Indonesia, seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI, dan juga tentunya untuk kita sebagai para investor, seperti itu guys ya. Kita akan lanjut ya melihat porsi pendapatan dari jasa yang dihasilkan ya oleh perbankan Bank BSI ini. Yang pertama dari jual beli itu menghasilkan 45%, lalu dari bagi hasil 22%, lalu dari usaha utamanya itu 21,9%, ijaroh 5,9%, dan lainnya 5,3%. Kita akan melihat dari sisi fundamental dan juga valuasi, di mana saham BRIS ini memiliki valuasi dengan PE ratio 19,11 kali dan PBV di angka 2,88 kali. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas ya di update news ya, di mana BRIS ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan pendapatan ya guys ya, sebesar 33,8%, naik dari 4,2 triliun menjadi 5,6 triliun atau 5,7 triliunan. Nah, ini baru proyeksi ya, karena untuk kuartal 4 2023-nya itu belum keluar ya guys ya, belum rilis seperti itu. Lalu kita lihat dari rasio keuangan, di mana BRIS ini memiliki cash 3,8 triliun, total asetnya 319 triliun, lalu total liabilitas 282 triliun, dan total ekuitasnya 37 triliun. Nah, untuk perbankan, kalau misal teman-teman lihat liabilitas ya, semakin besar liabilitas dari perbankan, itu semakin bagus dana kelolaannya, seperti itu guys ya. Lalu kita lihat juga dari sisi profitabilitas, di mana BRIS ini memiliki gross profit margin 72,9%, operating profit margin 32%, dan NPM atau net profit marginnya itu di angka 24,5%, which is ini sangat bagus ya guys ya, dari sisi profitabilitas sangat menarik. Lalu dari sisi dividen, nah kita akan prediksikan juga nanti dividennya. Dividen payout ratio-nya sekitar 7,61%, lalu dividen yield-nya ini 0,40%, dan dividen terakhir yang dibagikan adalah di 31 Mei 2023. Nanti kita akan prediksikan ya, untuk dividen 2024 tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dividen tahun 2023, dan sudah ada bocorannya juga untuk dividen di tahun 2024 nanti. Silakan teman-teman simak video ini sampai akhir. Kita akan lanjut ya melihat seasonality sejak IPO ya guys ya, untuk BRIS. Dia IPO di tahun 2018 ya, teman-teman bisa lihat. Ini beberapa kali ya mengalami kenaikan yang cukup bagus itu di Juli dan juga Agustus ya, probabilitas kenaikannya sebesar 50%. November Desember juga rata-rata naik, dan kenaikan paling tinggi itu ada di bulan Januari ya guys ya, sekitar 67%-an ya. Jadi kalau misal teman-teman mau membeli saham BRIS, ya diusahakan ketika harga sahamnya itu masih di bawah atau ketika harga sahamnya turun, bukan ketika harga sahamnya naik. Ya, kalau harga sahamnya naik itu banyak yang melakukan aksi profit taking seperti itu. Kita akan coba lihat ya dari sisi imbal hasil dividen yield, di mana BRIS ini rata-rata ya membagikan dividen itu sekitar 0,21% ya, paling tinggi itu 1,26%-an. Nah, jadi memang BRIS ini masih dalam tahap pengembangan gitu guys ya, belum ibaratnya pendapatannya itu kenaikannya belum terlalu tinggi dan belum bisa membagikan dividen dalam jumlah yang cukup besar ya, karena masih membutuhkan dana dan masih membutuhkan cash untuk ekspansi seperti itu. Seperti yang tadi teman-teman lihat gitu guys ya, di mana BSI ini berencana ya untuk membuka cabang di Timur Tengah, terutama untuk di Arab Saudi dan juga di Madinah seperti itu guys ya. So, jadi kita melihat ya di mana harga saham BRIS ini mengalami kenaikan sejalan dengan fundamentalnya. Ya, di 5 tahun terakhir BRIS ini ya sempat tembus di atas 3.000 ya guys ya. Jadi tidak menutup kemungkinan BRIS ini juga sebenarnya bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, meskipun memang di 1 tahun terakhir harga saham BRIS juga sudah naik ya sebesar 71%-an. Dan ini bagus, kenaikannya didukung dan juga ditopang oleh perkembangan dan juga pertumbuhan ya dari sisi kinerja, pendapatan, dan juga laba bersihnya. Kita akan lanjut ya melihat proyeksi harga dari saham BRIS. Harga terendahnya di 1.315, selalu harga tertingginya di 2.330 ya, ini adalah data dari 1 tahunan gitu guys. Sedangkan harga saat ini di 2.320. Maka posisi BRIS saat ini adalah di posisi persentil 99,
Dan di harga saat ini tentunya masih sangat high risk ya, karena harga sahamnya juga sedang mengalami yang namanya super uptrend seperti itu, guys. Lalu idealnya teman-teman itu harus masuk ya di sekitar P10 atau P25 gitu guys, yaitu di harga 1400-an atau 1500-an. Nah, ini adalah angka yang ideal untuk teman-teman masuk gitu guys ya di saham BRIX. Jadi, saya rasa banyak sekali teman-teman juga yang ikut atau trend following ya di saham BRIX ini ketika teman-teman melihat adanya volume tinggi, lalu teman-teman lihat akumulasi dan harga saham BRIX ini naik. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang sudah pegang saham BRIX ini di harga 1400, 1500, bahkan mungkin di 1700-an itu juga masih oke ya guys ya untuk menghold saham BRIX ini. Nah, jadi pertanyaannya, apakah BRIX ini sudah waktunya untuk profit taking? Nah, teman-teman lihat dulu harga wajarnya ya. Sebelum teman-teman memutuskan apakah akan profit taking dulu atau di hold gitu ya. Kita lihat ya, berdasarkan pertumbuhan EPS ya, maka pertumbuhan EPS saham BRIX sejak dia IPO adalah sebesar 28,32%-an guys ya. Lalu PBV-nya di harga saat ini adalah di angka 2,88 kali dengan modal per lembar saham di angka 805 ya guys ya per lembar sahamnya. Jadi sudah 2 kali lipat lah di atas modal per lembar saham. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan ya IPS kali 10 sama dengan murah, berarti harga murah saham BRIX ini adalah di 1200-an. Dan tentunya ya seharusnya teman-teman kalau misalkan menggunakan IPS kali 10, ini seharusnya sudah beli di sekitar 1300 ya guys ya, seperti itu. Ya, karena berdasarkan IPS ya, IPS kali 10 ada sama dengan murah. Nah, berarti seharusnya teman-teman akumulasi di 1200, 1300, 1400 gitu guys ya. Lalu IPS kali 20 sama dengan mahal. Nah, berarti mahalnya itu di 2400-an nih ya. Ternyata harga saham BRIX di harga saat ini 2320 ini sudah mulai mendekati harga mahalnya ya di 2420. Tapi tetap ya kita menghitung harga wajar menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Kita langsung aja buka di sini guys ya. Untuk harga wajarnya itu di 3.300-an. Ini adalah angka yang kita hitungkan ya buat teman-teman. Harga wajar saham BRIX menurut metode Benjamin Graham Fair Value dan menurut pertumbuhan IPS-nya adalah di 3.300-an. Jadi, apakah target BRIX ini bisa tembus ke level 3.000? Saya rasa bisa. Kalau misalkan BRIX ini di tahun 2024 bisa membuka cabang ya, berhasil membuka cabang di Arab Saudi seperti itu. Ya, sedangkan harga saat ini di 2.300-an, maka memiliki margin of safety sebesar 30%. Tapi tetap saya tidak sarankan teman-teman untuk membeli di harga saat ini ya, kecuali ada koreksi wajar. Itu teman-teman bisa coba-coba untuk masuk ya. Tapi kalau misalkan harganya ini terus naik, ya berarti teman-teman belinya di pucuk gitu guys ya. Dan resiko untuk turun itu jauh lebih besar. Ya, meskipun memang prospek bisnisnya bagus, lalu di mana The Fed juga akan menurunkan suku bunga di semester 2 2024 ya, which is ini akan sangat bagus ya terhadap saham umumnya ya, pada umumnya akan sangat bagus ya pada bursa saham maksudnya, di mana ketika The Fed ini akan memotong suku bunga, ini akan berimbas baik ya terhadap bursa saham, lalu akan sangat bagus juga untuk saham-saham di sektor perbankan ya, dan juga akan bagus untuk saham-saham di sektor finance, lalu saham sektor otomotif dan juga saham sektor properti seperti itu guys ya. Nanti kita akan coba bahas ya untuk saham-saham apa aja sih yang akan naik ya imbas dari The Fed menurunkan suku bunganya seperti itu. Nah, jadi kita akan prediksikan juga ya untuk dividen saham BRIX ya. EPS-nya tentu saja mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya, yaitu Rp92 per lembar saham, naik menjadi Rp121 per lembar saham. Ini datanya kita ambil dari RTI Business ya. Untuk EPS 121 per lembar saham. Nah, dividen terendahnya, DPR terendahnya itu di angka 10%, sedangkan berdasarkan ya bocoran dari direksi BRIX ya atau Bank BSI, ini akan membagikan dividen dengan DPR sebesar 25%. Jadi ini sudah ada bocorannya bahwa DPR-nya ini akan bagi dividen sebesar 25% dari laba bersih. Maka potensi pembagian dividennya adalah Rp30 per lembar saham dengan dividen yield sebesar 1%. Ya, tentunya ini ada kenaikan dibandingkan dividen tahun sebelumnya. Meskipun secara dividen yield ya tentunya ini masih sangat kecil. Nah, jadi untuk harga saat ini apakah masih bagus untuk kita masuk?
Kalau misalkan dia ada koreksi ya mungkin ke level 2100-an dan ada tanda-tanda dia akan lanjut naik lagi, teman-teman bisa aja ya untuk ikut entry gitu guys, ya, ikut dalam kenaikan saham BRIS kalau misalkan dia ada koreksi wajar. Tapi kalau misalkan koreksinya itu dia didistribusi dalam jumlah besar, nah teman-teman harus waspada seperti itu. Makanya saya tidak menyarankan teman-teman masuk di harga pucuk ya, karena resiko turunnya itu jauh lebih besar daripada reward kenaikannya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih pegang saham BRIS ya masih sangat layak untuk di hold, saya rasa ya, karena prospeknya akan sangat bagus. Tapi kalau misal teman-teman memutuskan untuk take profit sebagian juga nggak masalah gitu guys ya. Mungkin teman-teman melihat saham lain yang lebih bagus juga it's okay sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, kalau saya pribadi, saya akan lebih mengincar saham bank second liner yang harganya belum naik tinggi ya. Seperti contohnya BNGA, NISP, ya lalu ada BJTM, BJBR, ini juga saham-saham yang rutin bagi dividen itu yieldnya di atas 6%-an guys ya. Bahkan BNGA, BJTM ini saya prediksikan ya akan tembus 8%-an gitu guys ya. Bahkan BNGA ini bisa tembus 9-10% tergantung average yang teman-teman miliki. Untuk NISP kemungkinan di angka 4-5%-an. BJBR juga sama ya, di angka 4-5%-an karena IPS-nya juga sedang turun ya. Untuk Bank Danamon nanti kita akan coba bahas di next video. Jadi kenapa kok saya lebih incar saham BNGA dan juga NISP? Sebenarnya saya lebih prefer ke BNGA. Ya kenapa? Karena BNGA ini dia masih sideways ya, karena kemarin di bulan Januari itu dia ada private placement. Jadi harganya itu ya seharusnya ya private placement itu harusnya harga saham itu harusnya turun guys. Tapi ya kita bisa lihat di mana BNGA itu dia malah sideways. Jadi ada yang menjaga harga dari saham BNGA gitu guys ya, sehingga BNGA ketika private placement itu harga sahamnya nggak turun ya. Nah, apakah private placement BNGA itu menyebabkan saham kita terdelusi? Tentu saja enggak, karena yang dijual adalah saham treasury, bukan saham baru gitu guys ya. Nah, jadi ada alasan kenapa saya lebih suka BNGA. Yang pertama, LK-nya belum keluar guys ya. LK-nya ini belum keluar. LK kuartal 4-nya belum keluar. Ya, NISP kan udah keluar ya. Jadi harga sahamnya juga berpotensi naik, dan ketika LK kuartal 4-nya ini sudah nanti sudah keluar dan hasilnya bagus gitu guys ya, ada kenaikan. Nah, ini bisa saja menjadi sentimen ataupun yang bisa menaikkan harga sahamnya gitu guys ya. Lalu yang kedua, nggak bisa di enter guys ya. Lalu yang kedua ya untuk BNGA, di mana saya melihat harganya masih sideways, valuasinya juga masih rendah, ya di mana The Fed itu akan menurunkan suku bunga dan ini akan sangat bagus terhadap saham-saham perbankan, dan BNGA juga akan menaikkan dividen payout ratio-nya untuk tahun 2024 ini. Sehingga dividennya bisa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini yang menjadi concern saya terhadap BNGA, di mana saya selalu membeli ketika BNGA-nya turun, bukan ketika BNGA-nya naik. Ingat guys ya, belilah saham bagus di harga murahnya. Jadi, saya mencicil saham itu ketika saya sudah yakin ya dengan analisa yang saya lakukan, saya membeli sahamnya itu ketika harganya turun, bukan harga sahamnya naik. Ya, jadi ketika dia merah, saya beli, ketika sudah hijau, ya itu sudah hijau di Porto. Ya, saya sudah profit gitu. Ibaratnya seperti itu, guys ya. Jadi, ya untuk perbankan second liner ya, terutama ini sangat menarik, guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Saya akhiri guys ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.